Halo Sobat Abdi Negara, selamat datang di Bincang CPNS, podcast dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Para tunas muda Kementerian PU, perkenalkan, nama saya Rais sebagai moderator. Di podcast kali ini, kita bersama Mbak Nira, selamat datang Mbak. Ada juga Mbak Najwa, lalu Mas Mada, dan Mbak Intan. Nah, podcast kali ini kita akan membahas tentang apa sih yang bisa kita para CPNS ini lakukan untuk membuat PU jadi lebih baik dan lebih kuat. Yang pertama untuk Mbak Nira ya. Bagaimana tanggapan Mbak Nira terhadap topik tersebut? Silakan Mbak. Wah, baik. Terima kasih, Mas Rais. Menurut saya ini topiknya sangat dalam ya, Mas. Tapi penting banget nih topiknya. Apalagi setelah kita dapat materi soal algoritma kebangsaan hari ini. Jujur, itu membuka mata saya banget gitu ya. Ternyata tantangan kita sekarang ini bukan cuma soal teknis, tapi juga realitas kebangsaan, seperti polarisasi sosial yang semakin tajam dan apatisme di kalangan generasi muda. Ditambah lagi kita berada di tengah krisis identitas kebangsaan karena kita sedang berada di era digital, begitu pandangan saya, Mas Rais. Terima kasih. Baik Mbak. Memang ya polarisasi sosial dan krisis identitas itu menjadi salah satu aspek yang terpenting dalam topik kali ini. Nah, sekarang Mbak Najwa, bagaimana tanggapan Mbak Najwa terhadap topik ini? Silakan Mbak. Maaf Mbak, untuk mic-nya belum di-on kan? Udah belum? Halo, tes. Sudah Mbak, silakan, silakan. Maaf. Oke, Mas. Jadi awalnya aku tuh juga mikir kayak topik. Tadi kan temanya nih ya, untuk membuat PU jadi lebih baik dan lebih kuat ya. Itu kayak hal yang masih abstrak gitu loh, Mas. Jadi kayak luas banget dan kayak perjalanan yang masih panjang banget gitu ya. Apalagi untuk kita sekarang yang masih statusnya tuh CPNS. Tapi kalau dipikir-pikir, ini tuh udah relevan gitu lah untuk kita sejak jadi bagian dari insan PU. Karena kita harus sudah mulai kita arahkan nih pola pikir dan pola kerja kita di sini. Sebagai contoh ya, di lapangan. Kita kan dikenal sebagai instansi yang membangun infrastruktur secara fisik ya untuk menunjang aktivitas masyarakat nih, mendorong perekonomian, lalu ada juga untuk bisa nih dibilang mempersatukan negara ya, karena kita kan membangun contoh ya pembangunan prasarana transportasi kayak kereta api, rel kereta api, terus bandara, jembatan gitu ya. Itu kan menghubungkan satu daerah dengan daerah lain nih. Jalan raya juga ya tidak terlepas dari itu. Tapi kalau di dimensi lain nih, dalam artian di sini di dunia maya itu fondasi kebangsaan masyarakat kita itu goyah karena algoritma negatif di media sosial nih. Kayak eh, pernah dengar deepfake nggak? Atau ini pasti udah sering lihat kan kayak seruan-seruan buzzer yang bahkan bisa mengancam demokrasi ya dan persatuan bangsa, bahkan menggiring ke polarisasi sosial dan krisis identitasnya. Jadi rasanya pembangunan yang sudah sedang dan akan kita laksanakan itu jadi terasa kurang bermakna. Nah, maka dari itu kita sebagai bagian dari insan PU, selain perjuangan kita membangun negara dari aspek pembangunan infrastruktur ya, namun kita juga harus ikut membangun dan meluruskan etika dan pemahaman terkait algoritma kebangsaan sebagai fondasi kita dalam bermedia sosial. Benar banget Mbak, pemahaman algoritma itu memang sangat penting sebagai fondasi kita dalam bermedia sosial. Sekarang nih, bagaimana tanggapan Mas Mada terhadap topik kita kali ini? Silakan Mas. Oh, terima kasih, Mas. Menurut saya tadi setuju banget dengan pernyataan yang disampaikan oleh Mbak Najwa. Jadi kalau infrastruktur fisik itu jelas terlihat ya dan bisa kita ukur hasilnya. Tapi di sini beda beda banget dengan infrastruktur di dunia maya. Kalau infrastruktur digital atau tadi infrastruktur maya itu justru tidak terlihat, tapi dampaknya malah luar biasa. Nah,
menurut saya kita juga punya tanggung jawab untuk membangun infrastruktur maya, bukan sekedar server atau jaringan internet, tapi yang lebih penting lagi itu membangun nilai-nilai moral yang jadi fondasi kita bermedia sosial. Karena tanpa fondasi moral tadi, misalnya dari nilai-nilai karena, dengan fondasi moral seperti dari nilai-nilai Pancasila, kita bakal mudah sekali hanyut jika tanpa fondasi tadi. Nah, ngomongin soal algoritma, saya jadi teringat, sebenarnya ada konsep yang dinamakan algoritma pribadi. Berbeda dengan algoritma medsos, kalau di algoritma pribadi itu lebih mengedepankan pengguna untuk mau melihat konten yang seperti apa. Jadi mereka bisa ngatur sendiri konten yang mau dikonsumsi. Jadi bukan sekedar disajikan otomatis kayak medsos zaman sekarang yang akhirnya menimbulkan doom scroll atau brain rot. Kalau di dalam ranah ASN mungkin algoritma pribadi itu bisa masuk ke algoritma kebangsaan yang dibahas tadi. Intinya sih kita bisa kalau kita bisa disiplin memegang nilai-nilai kebangsaan, apapun algoritma yang diberikan oleh media massa atau lebih tepatnya media sosial, kita tetap bisa jaga arah pembangunan supaya lebih kuat dan adil untuk semua, terutama di Indonesia. Mungkin begitu Mas, terkait Benar penjelasan banget, saya. Mas Mate. Setuju banget sih, Mas. Jadi untuk algoritma kebangsaan, semacam mindset ya, atau kumpulan instruksi untuk memecahkan masalah. Sekarang kita ke Mbak Intan. Kira-kira apa sih coding atau nilai-nilai intinya? Silahkan Mbak tanggapannya. Iya, makasih ya Mas. Jadi di materi yang disampaikan Pak Iwan tadi kan disebutkan ya ada 5 nilai inti algoritma kebangsaan. Itu ada keadilan, gotong royong, inklusivitas, integritas, dan kepeloporan. Nah, dari 5 nilai inti itu, saya paling tertarik dengan nilai gotong royong dan inklusivitas. Jadi di proyek PU, terutama yang berskala besar itu kan nggak mungkin kita kerja sendiri ya, melainkan harus berkoordinasi dengan rekan-rekan yang berbeda direktorat atau bahkan mungkin sampai lintas kementerian. Dan soal inklusivitas, kita harus pastikan pembangunan yang kita lakukan ini juga memikirkan teman-teman disabilitas. Gimana caranya supaya semua itu bisa mendapatkan kemudahan akses dari setiap pembangunan yang ada. Itu bentuk nyata dari keadilan sosial yang mungkin sering kita lupakan. Itu sih Mas kalau dari saya. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Jadi ya untuk menciptakan keadilan sosial, kita harus memastikan bahwa teman-teman disabilitas memiliki hak yang sama dalam bidang infrastruktur. Kembali lagi ke Mbak Najwa ya Mbak. Silakan Mbak, mungkin ada tanggapan atau responnya. Silakan. Kalau aku pribadi ya, kebetulan kan di sini kan sebagai gabung keteknisan ya. Jadi nilai integritas tuh ya yang harus banget dijunjung. Bisa dibilang harga mati, nggak bisa digugat karena ini terkaitnya sama kualitas yang bahkan bisa dibilang taruhannya nyawa halayak banyak yang bakal menggunakan infrastruktur yang kita kerjakan ya. Dan dari kualitas hasil pembangunan itu tadi akan muncul stigma percaya masyarakat kepada instansi kita. Nah, terus ada lagi nih nilai keadilan. Ini kita juga memastikan dan mengupayakan pembangunan yang kita kerjakan itu bisa merata dan bisa dirasakan oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke ya. Walaupun tidak bisa dipungkiri juga untuk sekarang ini masih belum bisa dibilang 100% merata ya, karena itu tadi berbagai pertimbangan dan perhitungan matang dari teman-teman kita di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah ya, BPIW, yang tugasnya emang merancang seperti itu dengan berbagai pertimbangannya. Tapi dari nilai keadilan ini bisa juga kita kaitkan ke tadi yang sudah disebutkan Mbak Intan tadi, ke desain infrastruktur yang inklusif ya, untuk memberikan kesempatan yang sama untuk teman-teman disabilitas
agar mereka bisa merasakan hasil dari pembangunan yang telah kita kerjakan. Gitu, Mas. Baik, Mbak. Eh, Terima kasih Mbak Najwa atas pernyataannya yang sudah sangat lengkap. Sekarang kalau dari Mas Mada sendiri, apakah ada tanggapan, Mas? Kalau untuk menanggapi, saya menilainya integritas itu memang fondasi utama kita sebagai ASN, terutama di Kementerian PU. Karena infrastruktur itu bukan barang sepele. Sekali ada kesalahan, dampaknya bisa langsung ke keselamatan banyak orang. Jadi benar apa yang disampaikan Mbak Najwa tadi, kualitas itu bukan cuma soal teknis, tapi juga soal kepercayaan masyarakat ke instansi kita. Kalau bicara keadilan, saya juga ingat konsep wawasan kebangsaan yang telah dipelajari. Saya melihatnya infrastruktur itu pada utamanya itu sebagai roda utama untuk pemersatu bangsa. Makanya penting buat kita memastikan pembangunan itu ramah dan inklusif untuk semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas tadi. Karena aksesibilitas yang adil seperti trotoar yang nyaman, gedung dengan fasilitas ramah disabilitas, atau transportasi publik yang bisa digunakan semua orang, hal ini juga bagian dari wujud nyata keadilan sosial dalam pembangunan. Nah, di sini peran kita sebagai ASN sekaligus bentuk nyata bela negara. Kita harus siap bekerja dengan profesional, transparan, dan disiplin supaya pembangunan benar-benar jadi sarana untuk memperkuat persatuan dan mewujudkan keadilan sosial. Kalau integritas beneran kita jaga, insya Allah pembangunan yang merata itu juga bisa makin terasa nyata. Gitu, Mas. Bisa dilanjut. Oke, Mas Mada, terima kasih atas pernyataannya. Sekarang kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu ke bagian inti. Aksi konkret yang bisa teman-teman lakukan itu seperti apa sih? Apakah ada aksi nyatanya? Silakan dari awal Mas Mada ditanggapi, Mas. Saya lagi nih, Mas. Silakan. Oke, saya lanjut. Dilihat dari Apa tuh, Mas, memulai? materi yang telah dipelajari tadi, sebenarnya ada beberapa PR buat kita, khususnya ASN muda ya. Jadi dari materi keseluruhan, saya melihatnya di penerapan fungsi dan tujuan ASN itu harus lebih bisa dibenahi lagi. Terutama bagaimana kita bisa melaksanakan kebijakan dengan integritas, kemudian melayani masyarakat secara prima, dan bisa menjadi perekat serta pemersatu bangsa. Jadi kita harus memastikan setiap kebijakan yang kita jalankan harus bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Selain itu, pelayanan kita ke masyarakat harus cepat, tepat, dan ramah. Karena masyarakat bukan sekedar penerima manfaat, tapi mitra pembangunan juga, Mas. Dan yang paling penting, setiap infrastruktur yang kita bangun sebenarnya adalah simbol pemersatu bangsa. Jalan dan jembatan, serta sanitasi yang menghubungkan daerah bukan hanya soal fisik, tapi itu bisa menjaga persatuan dan mengurangi kesenjangan. Dari situlah kekuatan dari Kementerian PU itu bisa tumbuh, bukan hanya dari beton dan baja, tapi juga dari kepercayaan publik pada ASN-nya. Itu juga penting, Mas. Mungkin gitu, Mas, penjelasan. Baik, Mas Mada, terima kasih atas pernyataannya. Sekarang saya ke Mbak Intan ya. Mungkin ada respon Mbak atau tambahan terkait hal tersebut. Silakan Mbak. Iya, makasih Mas. Yang tadi disampaikan sama Mas Made sudah sangat lengkap dan sangat baik ya. Cuma saya masih tetap akan menambahkan, kalau bagi saya aksi kita itu juga bisa dimulai dari lingkungan kerja di lingkup kecil ya Mas. Misalnya kita ikut dalam gerakan Indonesia Bersih atau kampanye anti korupsi berbasis konten digital, menyesuaikan perkembangan zaman yang ada pada saat ini Mas. Ini adalah implementasi nyata yang bisa kita lakukan bersama. Prosesnya kan bertingkat ya, seperti yang sudah kita pelajari tadi, mulai dari pengetahuan, lalu bertambah menjadi kesadaran dari diri masing-masing, setelah itu mulai muncul dan timbul rasa kepedulian, dan puncaknya adalah aksi nyata yang akan dilakukan, begitu Mas. Baik, untuk mendapatkan hasil terbaik memang harus dilakukan secara bertahap.
Seperti itu ya Mbak? Iya benar Mas. Baik, selanjutnya ke Mbak Nira nih. Bagaimana Mbak tanggapannya? Silahkan. Baik, terima kasih. Betul ya, yang seperti Mbak Itan sampaikan bahwa memang harus bertahap gitu ya. Saya sangat setuju bahwa perubahan itu memang sebuah proses yang bertahap. Karena kita tidak bisa langsung melompat melakukan aksi begitu ya tanpa fondasi yang kuat. Dan fondasi terkuat itu menurut saya harus dimulai dari diri kita sendiri. Seperti filosofi luhur yang dikutip dari akhir presentasi kita hari ini di kelas, yaitu mulailah dengan mengubah diri sendiri melalui ngerti, merasa, dan ngelakoni gitu ya. Jadi mengerti, merasakan, dan menjalankan gitu. Memahami ini artinya kita benar-benar paham mengapa algoritma kebangsaan ini penting. Kita tahu ada ancaman nyata seperti polarisasi dan krisis identitas yang saya sampaikan di awal tadi. Kemudian merasakan, ini adalah tahap di mana pengetahuan itu masuk ke dalam hati kita, ke dalam panggilan jiwa kita, dan muncullah kepedulian untuk menjaga bangsa ini. Lalu ngelakoni atau menjalankan. Baru setelah itu kita bisa beraksi dengan tulus dan konsisten sebagai ASN muda yang tentu akan menginfluence teman-teman ASN muda yang lainnya begitu. Nah, dari filosofi itu rencana aksi bela negara saya sendiri adalah saya memperkuat ideologi karena dari sanalah semua tindakan kita akan berakar. Kita harus memastikan Pancasila benar-benar menjadi core engine dalam setiap pekerjaan kita. Nah, contohnya saat merencanakan sebuah proyek, saya akan bertanya pada diri sendiri dulu, apakah desain ini sudah mencerminkan keadilan sosial sesuai sila kelima gitu, atau selanjutnya apakah prosesnya melibatkan musyawarah dengan warga sekitar, itu kan termasuk dalam sila keempat dalam Pancasila begitu. Dengan begitu setiap langkah pekerjaan kita secara otomatis menjadi wujud nyata dari bela negara itu begitu. Rais, terima kasih. Benar banget Mbak. Jadi kita jangan pernah melupakan Pancasila di setiap pekerjaan kita. Nah, untuk penutupnya nih, silahkan Mbak Najwa pemaparannya terhadap topik ini. Silahkan Mbak. Ya tadi udah bagus banget yang disampaikan teman-teman sekalian, dan kebetulan belum ada yang membahas lagi tentang integritas ya, mau mengaitkan lagi. Dan di sini saya mau ngutip lagi nih 2 nilai inti algoritma yang udah aku sebutin tadi di awal, yaitu integritas dan keadilan. Nah, dari integritas sendiri aja udah ada 9 nilai yang terkandung. Ada jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Nah, bahkan adil disebutin lagi nih. Nah, selama nilai-nilai tadi itu selalu kita pahami, dihayati, dilakukan, dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, nggak terlepas saat kita bekerja juga sebagai bagian dari insan PU, pasti akan memberikan kontribusi besar ya untuk kemajuan instansi dan negara. Bahkan dalam andil kita dalam membangun algoritma kebangsaan tadi itu yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, pasti udah ada bayangan kan ya, aksi nyatanya seperti apa nih, nilai-nilai yang aku sebutin tadi. Pertama nih, bisa dimulai dari datang dan pulang kerja sesuai waktunya nih. Nggak telat dan nggak mendahului pulang gitu ya. Terus menyelesaikan berbagai penugasan dengan maksimal dan tentunya tepat waktu ya, biar hasilnya tuh bisa kita pertanggungjawabkan. Kemudian membangun infrastruktur yang inklusif seperti yang sudah disinggung sebelumnya, dan masih banyak lagi contoh lain yang bahkan sebenarnya ya secara nggak sadar sudah kita lakukan sehari-hari. Gitu Mas. Baik Mbak Najwa, terima kasih atas pemaparannya dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya atas tanggapan dari sudut pandangnya masing-masing. Jadi untuk kesimpulannya, untuk membuat PU lebih baik dan lebih kuat, kita sebagai CPNS harus menjadi agen untuk menginisiasi ya dan menjalankan algoritma kebangsaan. Saya jadi teringat kutipan yang diadaptasi dari John F. Kennedy dan Bung Karno. Jangan tanyakan apa yang negara berikan padamu, tapi tanyakan apa algoritma nilai yang kamu sumbangkan untuk negara ini. Sebagai penutupnya, terima kasih.
Untuk teman-teman semuanya atas waktunya. Semoga obrolan kita kali ini bukan hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar menjadi aksi nyata. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga obrolan ini bukan cuma jadi wacana, tapi benar-benar jadi aksi nyata. Buat Sobat Abdi Negara yang mendengarkan, yuk kita mulai dari dirimu sendiri. Kementerian PU sigap membangun negeri untuk rakyat. Yeay.